Eh, Pagi ini saya mau berbagi kebenaran firman yang mungkin berat, saudara ya. Bahkan mungkin untuk beberapa dari kita mungkin ini adalah sebuah kebenaran yang cukup radikal. Karena waktu saya menerimanya sendiri saya merasa, wow, ini berat sekali gitu, saudara. Dan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat gambar yang besar dari kehidupan kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak tersesat, saudara. Sekali lagi ada gambar besar yang ingin saya coba bagikan kepada kita semua untuk kita bisa lihat. Dan ada dua hal besar yang ingin saya sampaikan, dua pesan penting yang ingin saya sampaikan. Jadi saya berharap kita bisa menangkapnya pagi hari ini. Oke, judul dari khotbah saya pagi ini adalah kacamata yang baru. Siapa yang pakai kacamata? Ya, terima kasih. Seumur hidup saya nggak pernah pakai kacamata. Satu-satunya kacamata yang saya pakai untuk waktu yang cukup lama adalah kacamata zaman Korea dulu yang bolong itu, saudara. Entah kenapa saya dulu sering suka memakainya. Buat saudara yang lama di SMCC, saudara akan tahu. Oke. Kacamata yang baru. Kenapa, saudara? Karena kacamata bicara tentang penglihatan. Berbicara tentang apa yang kita bisa pandang dari kehidupan kita. Dan saya melihat, saya menemukan ternyata pandangan kita, kacamata kita ini menentukan banyak hal yang penting. Kualitas mata kita itu menentukan kualitas hidup kita, betul? Saudara yang pakai kacamata, misalnya saudara punya minus yang tinggi, saudara nggak pakai kacamata, apa yang terjadi? Bagaimana, Grace? Yes, blur. Semuanya nggak bisa terlihat dengan jelas. Bahkan kalau sekarang ada teknologi namanya LASIK yang supaya membuat kita nggak bisa yang harusnya kita pakai kacamata membuat kita tidak perlu lagi pakai kacamata, itu pun terbatas. Katanya kalau yang punya kondisi mata silinder tetap nggak bisa. Benar nggak? Saya nggak tahu. Tapi kualitas mata kita menentukan kualitas hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, what you see is what you get. Apa maksudnya? Saya jelaskan nanti. Yang ketiga, ternyata point of view kita, sudut pandang penglihatan kita, ini menentukan segala sesuatu. Saya langsung mulai. Yang pertama, Matius 6 ayat 22-23. Yesus bilang seperti ini di versi terjemahan sederhana Indonesia. Matamu seperti jendela yang menjadi jalan masuknya terang ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu akan diterangi. Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari dengan serakah, jadi ternyata mata kita bisa rusak. Waktu apa, saudara? Waktu kita suka jelalatan. You know, jelalatan? Saya enggak tahu bahasa Indonesianya jelalatan itu apa ya? Enggak ada ya bahasa Indonesia ya? Memang bahasa Jawa itu kaya sekali. Jelalatan, saudara. Melihat ke sana kemari. Terus dikatakan serakah. Coba ngomong kanan kiri, jangan jelalatan. Dikatakan waktu mata kita memandang ke sana kemari dengan serakah, maka seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela tubuhmu tertutup, kegelapan bagaimana? Betapa hebatnya kegelapan yang terjadi di dalam hatimu. Jadi jelas sekali, Yesus bilang, mata kita menentukan hidup kita. Katakan mata kita menentukan hidup kita. Apa yang kamu lihat, apa yang kita pandang, menentukan seluruh kualitas hidup kita. Ada 3 contoh yang saya mau bawa kepada saudara. Bahwa apa yang kamu lihat, itu menentukan apa yang kamu dapat. Ada 3 contoh. Yang pertama adalah Lot dan Abraham. Kejadian 13 ayat 10-15. Saudara baca sendiri di rumah. Walaupun saya tahu saudara pasti tidak akan membacanya nanti. Tapi saya akan sebutkan saja. Kalau saudara memang anak Tuhan yang rajin, saudara akan baca. Lot memilih Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham pilih di Kanaan. Ini menentukan kualitas hidup mereka ke depan, saudara. Buktinya adalah kalau kita baca Kejadian 12 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Semuanya dimulai dari pandangan. Semuanya dimulai dari mata.
bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lompat ayat yang ke-13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi Lot hanya melihat, oh Sodom dan Gomora itu indah. Kelihatannya subur. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya apa yang terjadi di sana. Dia hanya memutuskan dari apa yang dia lihat. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, sama. Tuhan juga menyuruh Abraham untuk ngapain saudara? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Sama, Abraham melakukan hal yang sama seperti Lot, yaitu apa? Memandang, melihat. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kita tahu ceritanya Lot. Kita tahu kan ceritanya? Sodom dan Gomora. Lot waktu pisah dari Abraham, Lot adalah orang yang kaya. Ternaknya sangat banyak. Tapi waktu dia keluar dari Sodom dan Gomora, semuanya habis. Bahkan istrinya pun tidak bersama-sama dengan dia. Sebaliknya Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham, lihat, pandang lihat. Saudara, kalau saya lihat ini secara sederhana, saya mengartikannya begini, saudara. Kalau misalnya Abraham itu pandangannya rabun, dia cuma bisa melihat 100 meter ke depan, maka dikatakan seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Berarti yang dia dapat cuma 100 meter ke depan, betul? Tapi kalau pandangannya jauh ke depan, dia bisa lihat sampai misalnya 1 kilo, 2 kilo ke depan, 10 kilo ke depan, berarti Abraham akan dapat semua yang dia bisa lihat. What you see is what you get. Artinya begini, kalau kita tidak melatih diri kita untuk punya sudut pandang yang luas, kita cuma melihatnya sempit saja, bahkan kita melihatnya hanya ke sekitar diri kita sendiri, ya saudara nggak akan dapat apa-apa. Kalau pandanganmu sempit, engkau nggak akan dapat apa-apa. Terus contoh lagi yang kedua adalah Elisa dan bujangnya. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Kalau saudara baca ceritanya waktu itu Elisa dan bujangnya atau asistennya, mereka sedang dikepung oleh tentaranya Raja Aram. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, dikepung. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Dia takut, sudah. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bagaimana caranya Elisa tahu bahwa yang menyertai dia dan bujangnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada musuh yang ada di depan mereka? Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya apa? Matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Seringkali kita takut, kita khawatir. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang menyertai kita. Ya, kita nggak sadar, saudara. Saudara, Yesus itu memperkenalkan dirinya dengan sebutan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Atribut ini, nama ini yang paling saya suka. Kenapa? Karena saya tahu kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, saya nggak pernah sendiri. Bahkan saat semua orang meninggalkan, Tuhan ada menyertai kita. Masalahnya adalah seringkali kita tidak melihat. Kita tidak mau membuka mata kita. Kita lebih fokus lihat apa yang di depan kita, kondisi sekeliling kita, daripada melihat siapa yang menyertai kita, siapa yang ada di dalam kita. Yang ketiga, dengan cepat. Bilangan 13, kemudian ulangan 1, sekali lagi kalau saudara mau belajar lebih banyak, baca ini di rumah, tapi kalau enggak, ya sudah.
12 pengintai, Yosua dan Kaleb. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya. Jadi 12 pengintai diutus oleh Musa dan Harun untuk melihat tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekelilingnya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. 10 orang menyampaikan berita yang sama. Oke, Kanaan bagus, subur, tapi penduduknya kuat. Kita nggak mungkin menang melawan mereka. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yosua dan Kaleb punya sudut pandang yang berbeda. Mereka bilang, no, kita pasti menang, tenang aja. Kalau saudara baca lengkapnya, 10 orang yang lain ngomong seperti ini, saudara, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Ya kasihan sih, belum pernah ikut sesi gambar diri, saudara. Jadi gambar dirinya hancur. Dia ngomong kita ini seperti belalang. Mereka itu raksasa. Kita nggak mungkin menang melawan mereka. Sekali lagi itu yang mereka lihat. Itu sudut pandangnya mereka. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka bilang, no, kita pasti menang. Tuhan Allah menyertai kita. Sekali lagi, what you see is what? What you see is what? Apa yang terjadi? Kitab Ulangan menceritakan. Dari sekian juta semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan dan menikmati kesuburan dan keindahan tanah Kanaan. Siapa mereka? Kaleb dan Yosua. What you see is what you get. Saya tidak sedang ngomong sama saudara tentang motivasi. Enggak. Ini bukan seminar motivasi. Tapi ini firman Tuhan katakan. Kalau engkau selalu memandang dirimu sebagai orang yang kalah, ya engkau akan selalu kalah. Ada orang yang susah move on dari sakit hati. Kenapa? Karena selalu merasa dirinya korban. Selalu merasa dirinya korban. Selalu merasa dirinya orang yang jadi pelengkap penderita. Guess what? Coba tebak. Engkau gak akan pernah melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Kenapa? Engkau selalu melihat dirimu sebagai orang yang kalah. Engkau lupa bahwa ada Tuhan yang besar ada di dalammu. Itu kenapa saya selalu bilang orang yang minder itu sama dengan orang yang sombong. Kenapa? Karena dia tidak memperhitungkan faktor Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dia sombong, saudara. Dia tidak menganggap Tuhan yang besar yang sudah memberikan kasih, memberikan kekuatan, memberikan kuasa. Dia nggak anggap itu. What you see, what you get. Saudara setuju nggak dengan statement ini? People see what they want to see. Pernah nggak saudara ngalami melihat teman saudara, dia tuh salah, saudara. Saudara ngomong, kamu tuh salah. Semua orang ngomong, kamu tuh salah. Tapi dia tetap merasa bahwa dirinya benar. Pernah ketemu orang kayak gitu? Apakah itu orang ada di sebelahmu sekarang? Oh bukan ya. Sekarang kebalik. Pernah nggak saudara ada di posisi yang kamu tuh salah. Semua orang ngomong kamu salah. Tapi kamu tetap merasa dirimu benar. Pernah? Pernah? Ya, yang ketawa berarti pernah. Kenapa, saudara? Karena ini. Kita jarang atau susah untuk melihat diri kita salah. Betul nggak? People see what they want to see. Kenapa? Karena pandangan kita sudah tercemar dengan apa yang ada di dunia ini. Itu kenapa kita perlu, saudara, untuk mendengarkan orang-orang tertentu, orang-orang yang kita hormati,
Orang-orang yang kita tahu mereka peduli, mereka mengasihi kita. Kita perlu untuk mendengarkan itu. Supaya apa? Supaya kita nggak hanya fokus dengan apa yang kita lihat. Yang notabene itu hal yang salah. Satu kali saya protes sama Tuhan. Kok hidupku ini susah ya Tuhan ya? Aku ini sudah melayani, aku sudah melakukan semuanya, kok kenapa hidupku tetap susah? Tuhan diem. Beberapa lama Tuhan diem. Tiap hari saya jengkel, tiap hari saya marah dengan keadaan. Terus Tuhan bawa saya melihat bahwa ternyata ada banyak hal, ada banyak kasih karunia, ada banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saya. People see what they want to see. Saudara, percaya enggak? Lebih mudah untuk kita melihat diri kita sebagai orang yang kalah. Sebagai korban. Mudah. Betul kan? Daripada kita belajar melihat bahwa, oh iya ya, ada Tuhan di dalamku, berarti aku akan bisa melakukan semuanya, menghadapi semua masalah. Kenapa itu berarti butuh kerja keras, butuh effort, butuh usaha, membuat kita harus keluar dari zona nyaman. Itulah kenapa kita harus belajar tentang ini. God's point of view. Saya ketemu ayat ini dan ini jadi sebuah berkat yang luar biasa buat saya. Kolose 1 ayat 9, Alkitab versi J.B. Phillips. Dikatakan, we are asking God that you may see things as it were from His point of view. Jadi ternyata ada sudut pandang Tuhan dan ada sudut pandang kita. Seringkali kita merasa bahwa sudut pandang kita yang paling benar. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya ada point of view-nya Tuhan. Bagaimana caranya dapat point of view-nya Tuhan? By being given spiritual insight and understanding. Jadi kita butuh yang namanya sudut pandang spiritual, sudut pandang yang baru, pemahaman yang baru. Bagaimana caranya? Ganti kacamata. Kayaknya saya lupa bawa kacamata saya. Jadi saya sudah berencana bawa beberapa kacamata saya. Kalau saudara pakai kacamata warna hitam, yang kacanya hitam, maka yang saudara lihat akan cenderung gelap. Betul? Kalau kita terbiasa selalu memakai kacamata hitam, berarti semua yang kita lihat, entah itu ada di malam hari, entah itu ada di siang hari, semuanya menjadi gelap. Betul nggak? Tapi teman-teman tahu nggak? Teman-teman yang suka olahraga mungkin tahu ya. Ada sebuah kacamata, jenisnya adalah kacamata fotokromik. Ada yang pernah tahu? Kacamata fotokromik itu unik. Kalau saudara pakai di siang hari, dia akan tetap terang. Tapi kalau saudara pakai di malam hari, dia juga akan tetap terang. Kacanya sama, nggak berubah. Tapi dia punya fungsi yang menarik. Nah, kita perlu saudara, kacamata seperti ini. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu dengan sebagaimana mestinya. You cannot control what happens to you, but you can control how you frame it. Kita nggak bisa kontrol kan semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa menolak masalah. Misalnya masalah sedang mengetok pintu saudara. Permisi. Mau masuk dong? Apakah saudara bisa ngomong, oh sorry ya? Nggak terima. Nggak bisa. Dia akan datang dengan sendirinya. Dia datang nggak diundang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Bagaimana kita melihatnya.
Saudara bisa cek, ada sebuah lagu, judulnya It Is Well With My Soul. It is well with my soul, it is well with my soul. Saudara, waktu saya search lagu itu, keren banget. Penulisnya ternyata menulis lagu itu di tengah-tengah kondisinya yang sangat hancur. William Spasio kalau saya nggak salah. Dia kehilangan seluruh hartanya di satu kali. Dan anaknya meninggal di waktu yang sama. Jadi propertinya terbakar, anaknya meninggal. Kemudian karena dia ingin menghibur istrinya dan anaknya yang lain, dia kirim istri anaknya liburan. Nyebrang laut. Sudah tahu? Kapal yang ditumpangi istri dan anaknya tenggelam. Istrinya selamat. Dan waktu si William ini mendengar kabar itu, dia bergegas naik kapal yang lain, menyusul keluarganya. Dan waktu dia melewati tempat di mana kapal dari yang menyebabkan tenggelam anaknya dan istrinya itu. Si nahkodanya ngomong, "Pak, ini tempat kapal di mana anakmu mati." Dia menulis lagu ini. It is well with my soul. It's okay. Tuhan baik. Saudara baca syairnya, aduh keren banget saudara. Jadi setiap kali saya merasakan desperate, setiap kali saya merasakan depresi, setiap kali saya merasakan capek, saya selalu ingat lagu ini. It is well with my soul. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan saya masih ada bersama saya. Oke? Jadi lain kali saudara merasa capek, saudara merasakan ketidakadilan dalam hidupmu, apapun itu, semua hal yang negatif, ingat lagu ini. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Sebenarnya ada kata-kata tambahannya. You cannot control what happens to you, but you can control how you frame it. Your confession will frame your insight. Kadang-kadang kita harus mengakui dulu. Ya, Tuhan baik. Tuhan baik. Semuanya baik. Oke. Itu hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Karena saya masuk hal yang kedua. Kacamata yang seperti apa yang harusnya kita punya? Kacamata baru apa, sudut pandang baru apa yang kita harus punya? Saya menemukan saudara, ada sebuah sudut pandang yang penting, yang sangat penting yang kita harus hidupi, yang kita harus pakai. Karena seringkali kita memakai kacamata yang salah, yaitu kacamata agamawi. Ini bukan saya bicara soal hanya masalah rohani saja, no. Tapi ini menyangkut seluruh kehidupan kita. Kenapa, Zur? Agama itu adalah sistem dunia. Agama itu ciptaan manusia. Kenapa? Karena agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Jadi fokusnya adalah usaha manusia, fokusnya adalah effort. Sebaliknya kalau kasih karunia, enggak. Kasih karunia adalah Tuhan yang menangkap kita. Kalau agama kita yang berusaha mencari Tuhan. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan. Tapi kalau kekristenan berbicara tentang Tuhan yang menangkap kita. Fokusnya adalah kasih karunia Tuhan. Fokusnya bukan usaha. Saudara, ingat ayat ini enggak? Roma 12 ayat yang pertama. Kadang-kadang kita fokusnya hanya kepada tubuh sebagai persembahan yang hidup, betul? Harusnya yang jadi fokus adalah kalimat yang atas. Apa itu? Demi kemurahan Allah. By the grace of God. Artinya begini saudara, sebelum saudara melakukan yang bawah, saudara harus tahu dulu, saudara sadar dulu alasan kenapa saudara melakukannya. Saudara, saya pernah khotbahkan ini. Ayat ini bukan hanya bicara soal kita ibadah saja di dalam gereja. No. Bukan, tapi bicara tentang seluruh apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, betul? Saudara masih ingat? Pasti lupa. Saudara, artinya begini loh.
Semua usaha kita itu harusnya didasarkan kepada kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Kenapa ini penting? Karena begini saudara, seringkali kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Betul? Kenapa saudara datang komsel? Kenapa saudara datang ibadah ini? Kenapa kamu melayani? Kenapa kamu bekerja? Kenapa kamu kuliah? Untuk dapat sesuatu. Betul? Itu salah. Salah. Kenapa saya ibadah? Karena saya sudah mendapatkan sesuatu. Kenapa saya melayani? Karena saya sudah dapat sesuatu dari Tuhan. Jangan dibalik. Karena ingat beberapa waktu yang lalu Kak Jo datang dan bicara sama kita bahwa berkat itu datangnya di depan, bukan di belakang. Masih ingat? Ini prakteknya. Tuhan sudah menyediakan semuanya yang kita butuhkan. Rasul Paulus bilang, berkat itu sudah ada di depan kita. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan semuanya. Usaha kita yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, usaha yang kita lakukan karena kita sudah mendapat sesuatu. Saya melayani Tuhan karena saya sadar saya sudah terima kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya melayani Tuhan karena saya sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Dan saya mau pakai itu. Saya melayani Tuhan, kenapa? Karena saya sadar betapa kasihnya yang luar biasa buat hidup saya. Saya mau balas kasihnya Tuhan. Bukan supaya yang lain-lain. Oh, saya melayani Tuhan supaya apa? Supaya saya dihormati orang. Saudara bekerja buat apa? Dapat gaji? Itu alasan yang paling remeh. Kenapa saudara bekerja? Karena saudara sadar bahwa Tuhan sudah memberikan potensi, kemampuan yang harus saudara pakai, saudara keluarkan dalam hidup saudara. Kenapa kamu kuliah? Oh, supaya nanti bisa kerja, dapat uang. No, kan itu. Kamu kuliah supaya apa? Supaya kamu belajar mengeluarkan potensi-potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Saudara bisa lihat sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Saudara. Kalau kita melihat usaha kita untuk mendapat upah, akhirnya apa? Kita melihat semuanya hanya sekedar tuntutan. Kita merasa capek, kita merasa lelah. Betul? Kenapa saya harus bekerja? Kenapa? Why? Kenapa saya harus capek-capek belajar? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Kenapa? Semuanya serba tuntutan. Jadi pemimpin di SMCC, aduh banyak tuntutannya. Iya apa ya? Aduh gak usah pelayanan, terlalu banyak tuntutannya. Kalau saudara masih punya sudut pandang seperti itu, saudara masih ada di sini. Engkau masih agamawi, guys. Engkau masih ada di sini. Kenapa kok orang tidak menghargai saya? Engkau masih ada di sini. Dulu saya pernah berpikir, saya merasa setiap kali saya selesai melayani Tuhan, saya berpikir bahwa saya layak dihargai. Kan aku udah susah-susah. Udah lihat dong kalau saya WL kayak apa. Wah, keringat semua. Wah. Latihan. Waduh, kalau sudah tahu saya latihan seminggu sebelumnya. Hari Minggu subuh saya bangun lagi untuk latihan lagi. Saya merasa bahwa saya sudah berjasa kepada Tuhan dan saya layak dihargai. Tapi Tuhan tampar saya. Beberapa tahun yang lalu Tuhan tampar saya. Emang kamu siapa? Emang kamu melakukan semuanya itu untuk apa? Saya sadar, iya ya. Waktu saya mulai kecewa dan merasa bahwa kok orang tidak menghargai saya ya. Saya sudah bekerja keras untuk mereka. Saya sudah bela-belain untuk mereka. Kok mereka nggak menghargai saya? Roh Kudus ngomong,
Emang kamu melakukan itu untuk apa? Supaya dapat penghargaan. Berarti masih di sini. Salah posisi. Salah kacamata. Pindah. Saya melayani karena saya sudah terima kasih karunia. Saya memberi kasih kepada orang lain walaupun orang itu mencekno. Kenapa? Karena saya sudah terima kasih itu dari awal dari Tuhan. Saya bekerja sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya sudah menerima setiap potensi ilahi yang Tuhan taruh, yang saya harus keluarkan lewat pekerjaan baik. Saya melayani Tuhan, kenapa? Karena saya tahu betapa kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan saya. Akhirnya apa, saudara? Saya punya kebebasan. Melakukan sesuatu dengan free, dengan bebas. Bukan tuntutan lagi. Semuanya nggak jadi beban. Tapi jadi privilege. Hak istimewa. Saya selalu bilang kepada semua teman-teman yang melayani di ibadah. Melayani Tuhan, itu bukan beban. Melayani Tuhan itu privilege yang Tuhan beri buat kita. Hak istimewa yang Tuhan beri buat kita. Satu kali seorang pastor, seorang pengkhotbah, dia bilang seperti ini dan itu jadi pegangan buat saya. Dia bilang, let the glory go to God. Ya segala kemuliaan itu untuk Tuhan. The benefit go to the people. Semua berkat, semua maksud baik, semua hal yang baik itu untuk orang lain. Terus dia bilang gini, but the privilege is mine. Hak istimewa itu saya nggak akan lepaskan. Hak istimewa untuk saya bisa melayani Tuhan. Hak istimewa untuk saya bisa melayani raja segala raja, saya nggak akan berikan kepada orang lain. Saya mau pegang terus sampai saya mati. Jadi teman-teman yang masih mengeluh, SMCC banyak tuntutan, layanan banyak tuntutan, jadi PK banyak tuntutan, ganti kacamata. Ganti kacamatamu. Saya ngomong seperti ini bukan karena saya pemimpin di sini. Saya ngomong seperti ini karena saya nggak mau saudara terjebak dalam tipu daya iblis. Katakan sama-sama, usaha kita adalah akibat, bukan sebab. Sekali lagi, 1, 2, 3. Apa yang kita lakukan? Itu akibat. Itu adalah respon dari semua yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jangan dibalik. Kalau kamu melakukan sesuatu untuk supaya kamu diberkati, kamu salah. Dan ini berlaku untuk semuanya, saudara. Saudara bekerja sama. Saudara belajar di kampus sama orientasinya. Engkau sedang melayani keluargamu sama orientasinya. Bahwa semua yang kamu kerjakan itu adalah akibat dari semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Bukan untuk kamu dapat sesuatu. Kenapa? Karena semua yang kita butuhkan Tuhan sudah berikan di depan. Amin. Engkau gak butuh penghargaan dari orang. Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah mati buat kita. Itu penghargaan terbesar yang kita bisa terima. Amin. Kalau kita tidak bisa melihat itu, berarti kita sedang menghina korban Kristus di kayu salib. Betul gak? Betul gak? As simple as that. Usaha kita adalah akibat, bukan sebabnya. Jadi sekali lagi saudara. Coba saudara renungkan. Why you do what you do? Kenapa engkau melakukan apa yang kau lakukan? Engkau melayani Tuhan, engkau kuliah, engkau bekerja, engkau melayani keluargamu. Kenapa kamu lakukan itu? Why? Pertanyaan why ini pertanyaan penting. Setiap kali saya merasa capek, setiap kali saya merasa tersesat, saya selalu mempertanyakan kepada diri saya, why?
Ngapain saya ada di sini? Untuk apa saya melakukan ini? Why we do what we do? Setiap kali saya merasa kecewa, saya belajar mempertanyakan ini. Why we do what we do? Untuk apa saya di sini? Untuk alasan apa? Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus belajar? Why? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Kenapa saya harus jadi pemimpin? Why? Kalau saudara bisa menemukan jawabannya, semua masalahmu selesai. Kenapa? Karena at the end of the day, kau akan menemukan bahwa alasan semuanya adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Roma 11 ayat terakhir, silakan lihat sendiri. Sebelum Roma 12 ayat 1, yang tadi kita baca, karena itu demi kemurahan Allah. Coba lihat ayat sebelumnya, Roma 11 ayat terakhir. Itu alasannya. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, yang cuma baca sedikit doang, lihat. Kalau saya nggak percaya, buka sendiri. Roma 11 ayat terakhir. Rasul Paulus ngomong apa? Sambungkan ke Roma 12 ayat pertama. Saya bisa tangkap? Bisa tangkap? Mulai sekarang nggak ada yang ngeluh ya? Bisa, sir? Berat sekali. Ya, saya tahu. Saya pun sering ngeluh, sir. Saya pun sering merasa kecewa. Itu kenapa saya belajar pakai kacamata yang baru. Oke, kita lanjut. Ada sebuah hal yang penting, sir. Roma 5 ayat kedua. Rasul Paulus menulis begini, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi ada hubungannya antara iman dan kasih karunia. Oke? Gak bisa dipisah. Iman kita dan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan itu gak terpisah. Itu jadi satu. Itulah kenapa waktu saya baca Ibrani 12 tentang pahlawan-pahlawan iman, sudut pandang saya berbeda. Kalau saudara baca semua tokoh-tokoh ini, saudara akan menemukan bahwa di depan tulisannya selalu karena iman, maka Henok melakukan ini. Karena iman maka Nuh melakukan ini. Karena iman maka Abraham, Ishak, Yakub, semuanya. Artinya, mereka semua melakukan sesuatu karena kesadaran mereka punya kesadaran yang benar. Mereka sadar betapa kasih karunia Tuhan sudah mereka terima dari Tuhan. Itu kenapa mereka melakukan semua hal yang hebat-hebat itu. Saudara mau enggak? Di buku kehidupan tertulis karena iman, maka Dian melayani Tuhan sepanjang umur hidupnya. Wow. Maukah nama saudara tertulis seperti itu? Artinya apa? Orientasi kita harus berubah. Kita lakukan sesuatu bukan untuk dapat sesuatu. Tapi kita lakukan semuanya karena kita sudah mendapatkan semuanya. Jadi teman-teman, yuk. Pagi hari ini saya mau ajak kita. Lihat dengan kacamata kasih karunia. Tinggalkan kacamata agamawimu. Mungkin selama ini kau tidak merasa aku punya kacamata agama. No. Tapi coba lihat. Jangan-jangan selama ini kita pakai kacamata ini. Bahkan kita embrace, kita nikmati kacamata ini. No, buang. Melihat dengan kacamata yang baru, kacamata kasih karunia. Bagaimana prakteknya? Ada 3 hal. Dengan cepat. Kacamata kasih karunia yang pertama. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah. Aku, Rasul Paulus katakan. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia sadar tentang jati dirinya. Dia sadar tentang keadaannya sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah apa? Bekerja lebih keras.
Jadi kacamata kasih karunia bukan membuat kita jadi diam saja, tidak melakukan sesuatu. No, justru kalau kita pakai kacamata kasih karunia, kita akan apa? Kan nggak mau ngomong. Kita akan apa? Bekerja lebih keras. Aduh, capek. Balik lagi. Kacamatanya salah. Jadi saudara, kacamata kasih karunia berbicara tentang bagaimana kita tidak menyia-nyiakan setiap kasih karunia. Jadi buat saudara yang malas, kamu sedang memandang rendah kasih karunia Tuhan. Malas dalam hal apa? Semuanya. Kau bekerja malas, kau menyanyiakan kasih karunia. Engkau belajar malas, kau menyanyiakan kasih karunia. Kau hidup dengan malas, kau menyanyiakan kasih karunia. As simple as that, Rasul Paulus bilang. Justru karena sadar akan kasih karunia, membuat kita bekerja dengan lebih keras. Bukan untuk apa, tapi karena apa. Bisa tangkap? Bukan bekerja untuk apa, tapi karena sudah mendapat apa. Yang kedua, ini yang tadi saya bilang Roma 12 ayat pertama. Di versi The Message dengan jelas dikatakan, God helping you. Take your everyday. Bawa semua kehidupan kita setiap hari. Waktu kamu lagi tidur, waktu kamu lagi makan, waktu kamu lagi bekerja, waktu kamu sedang ada dalam perjalanan. Dikatakan place it before God as an offering. Bawa semuanya itu sebagai sebuah persembahan kita di hadapan Tuhan. Jadi kacamata kasih karunia yang kedua adalah semua area hidup kita adalah persembahan untuk Tuhan. Orientasinya bukan lagi sekedar, oke, aku sedang ada dalam gereja, berarti aku sedang dalam hidup di dalam dunia rohani. No. Semua kehidupan kita itu spiritual, guys. Amin. Engkau sedang ada dalam kehidupan spiritual. Waktu engkau keluar dari ruangan ini, engkau tetap ada dalam kehidupan spiritual. Engkau sedang bekerja, engkau sedang belajar, engkau sedang nyapu-nyapu di rumah, cuci piring, engkau sedang ada dalam kehidupan spiritual. Dan Rasul Paulus bilang bahwa itu sebagai korban di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan Kolose 3 ayat 23. Apa saudara? Apa? Come on guys. Kolose 3 ayat 23. Come on. Baca Alkitabnya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Apapun kan, semuanya kan. Gak cuma ibadah di gereja, gak cuma pelayanan kan. Semuanya kan. Semuanya untuk Tuhan. Ini maksudnya. Terakhir. Bagaimana prakteknya? Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti apa? Tuhan telah mengampuni kamu. Alasannya ditaruh di bawah, jelas. Kita sudah terima pengampunan dari Tuhan. Itulah kenapa kita harus bisa mengampuni orang lain. Setuju? Itu sebabnya saudara nggak bisa hidup dalam kepahitan, sakit hati, nggak bisa. Kenapa? Engkau telah terima pengampunan. Maka engkau harus lakukan pengampunan. Engkau mengampuni orang bukan untuk supaya orang itu bisa enak, bebas. No. Engkau mengampuni orang lain. Kenapa? Karena engkau sudah menerima pengampunan itu sendiri. Prakteknya bagaimana? Kasih melebihi penghakiman. Setuju? Bukan berarti kita nggak boleh negur orang. No. Tegurlah, tapi dengan kasih. Dasarnya kasih. Kalau saudara menegur karena saudara benci, karena saudara sakit hati, oh salah. Dasarnya kasih. Nah ini yang penting yang saya mau sampaikan. Seringkali kita itu selalu merasa diri kita ini orang yang jadi korban. Kenapa? Karena begini saudara, salah satu kacamata agamawi itu membuat kita selalu merasa paling benar dari orang lain. Contoh, saudara datang ibadah, saudara pulang, saudara merasa lebih percaya diri. Sudah pelayanan. Sudah selesai pulang, sudah merasa bahwa aku lebih rohani daripada semua orang yang ada di bawah. Itu agamawi.
rasa lebih benar. Wah, habis saat teduh. Wah, jalan dengan pede, merasa bahwa aku orang paling benar sedunia. Lagi puasa. Semuanya fokusnya ke usaha. Agama selalu membuat kita merasa paling benar. Itu agamawi. Amin. Akhirnya apa? Kita hidup dalam penghakiman kepada orang lain. Akhirnya apa? Kita jadi susah mengampuni orang lain. Hati-hati, saudara. Kacamata agamawi akan membuat saudara merasa dirimu paling benar. Yang berikutnya akan membuat dirimu merasa engkaulah korban dari semuanya. Engkau orang yang tertindas. Hidupmu paling susah di antara semua manusia di dunia ini. Masalahmu paling besar. Orang lain semua bersalah kepada kamu. Itu tipu daya iblis. Enggak. Kita harus lepaskan kasih. Amin. Lepaskan kasih. Lepaskan kasih. Berikan kasih. Kenapa? Karena kita sudah dapat kasih itu. Ayo dong teman-teman pemain musik maju ke depan. Yuk berdiri sebentar kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memahami, tolong kami untuk mengerti. Roh Kudus berikan kami kekuatan, keberanian untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Ubah sudut pandang kami untuk melihat semuanya dari kacamata Tuhan. Sudut pandang Tuhan. Sudut pandang kasih karunia, kacamata kasih karunia. Thank you God.